Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa Bapak Ibu malam hari ini dalam keadaan sehat, baik, dan tentu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita masih dalam suasana Rosh Hasanah. Kita masih dalam suasana tahun baru Israel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang baru menyongsong sesuatu yang baru, janji yang baru tentunya. Tema malam hari ini adalah sukacita, joy. Joy because God is our strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Kita punya pembela yang ajaib, kita punya pembela yang luar biasa, kita punya pembela yang supranatural, kita punya pembela yang tidak ada bandingnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Joy, because the God is our strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya, oh haleluya. Saya berdoa saudara juga bantu untuk share ke kontak Facebook saudara, biar banyak teman boleh diberkati, banyak Tuhan mendapatkan kekuatan, banyak teman, banyak orang Kristen mendapatkan jawaban. Dan tentunya saya berdoa bahwasannya dalam Tuhan kita mendapatkan satu pengharapan yang luar biasa. Hari Sabtu, Minggu, Senin kemarin saya ada di Batam. Saya pelayanan di sana, saya bekerja melayani pekerjaan Tuhan di salah satu gereja di Batam. Saya bertemu dengan beberapa pengusaha yang bilang, "Pak, sekarang situasinya sulit, Pak, keadaannya tidak kondusif segala macam." Saya cuma mau bilang, kalau engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau engkau di dalam Tuhan, engkau akan mendapatkan sukacita baru. Bahkan ketika engkau di dalam Tuhan, yang menanggung beban dan masalahmu bukan sendirian engkau, tapi ada Tuhan yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya, puji Tuhan. Baik, kalau sudah siap, mari kita berdoa. Karena sudah banyak kawan yang bergabung, mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat apa yang Engkau adakan bagi kami. Terima kasih dan ungkapan serta ucapan syukur kami kepadamu, bahwasanya kami yang sesungguhnya adalah lemah, kami yang sesungguhnya adalah rentan, kami yang sesungguhnya adalah tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kami akan bersukacita. I will joy, karena Tuhan adalah kekuatan kami. Karena Tuhanlah pengharapan kami, karena Tuhanlah gunung batu kami, dan Tuhanlah satu-satunya tempat pengharapan kami. Kalau toh ada di antara kami hari-hari ini mengalami kelemahan, kami rindu oleh firman-Mu, kami dikuatkan. Oleh firman-Mu kami diteguhkan, oleh firman-Mu kami mendapatkan jawaban. Biarlah malam hari ini Back to the Bible boleh berjalan dengan baik Tuhan. Wifi, cuaca, segala sesuatunya, sehingga 40 menit ke depan itu berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menghibur, Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi pengharapan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gampang memang ketika penghiburan diadakan, tidak usah putus asa, ada Tuhan. Tidak ada merasa resah, ada Tuhan. Tidak usah merasa galau, ada Tuhan. Ini gampang disampaikan ketika orang itu mendapatkan satu situasi yang sulit. Tetapi penyampaian ini tidak gampang untuk dilakukan karena memang keadaan yang terjadi sering di luar kontrol kita. Situasi yang kita hadapi sering terjadi di luar kemampuan kita. Tetapi saya mau katakan, sekalipun di luar kemampuan saudara dan saya, sekalipun di luar
kontrol saudara dan saya mau katakan, semua masalah yang kita hadapi anak-anak Tuhan ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam campur tangan Tuhan, masih ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dengan tangannya yang perkasa dituntunnya kita, dibawanya kita tentu menuju kepada kemenangan. Destiny kita bukan kekalahan, destiny kita bukan mengalami kekacauan, tetapi destiny kita adalah sukacita, kemenangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita baca sebentar dalam kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kalau di Alkitab Bapak Ibu tidak ada Nehemia ayat 1, tapi langsung ayat 2. Baik, kita baca Nehemia pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa. Supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat yang ke-3. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, saudara kasih underline, ada perkataan dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat yang keempat, ayat berikutnya, ayat kelima di kitab saudara. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maeseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, berdiri Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Saharia, dan Mesusalam. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kitab ini ditulis sebagai satu ungkapan syukur, sebagai satu rasa yang luar biasa, di mana Nehemia dan orang-orang Israel dalam kasus Nehemia pasal 8 ini adalah satu ungkapan dan ucapan syukur, di mana Nehemia berhasil menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem selama 52 hari. Selama 52 hari, tepat tanggal 25 bulan ke-6, yaitu pada bulan Elul menurut kalender Yahudi. Kemudian pada hari pertama di tanggal 1 bulan Tisri pada bulan yang ke-7, yang merupakan hari perayaan tahun baru Rosh Hashanah, berkumpulan Nehemia dan seluruh rakyat di halaman pintu gerbang air untuk mendengar pembacaan Taurat Tuhan Musa dipimpin Ezra, seorang ahli Taurat. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi Tuhan, memang agak berat ketika membahas perjanjian lama, tapi saya bimbing saudara nanti akan mengerti apa yang dimaksud dengan pembacaan kita ke kitab ini, dan kita boleh mengerti, mendapatkan benang merah, mendapatkan value, sehingga saudara pun boleh bersukacita seperti bangsa Israel yang bersukacita setelah bisa membangun tembok Yerusalem. Saudara mesti tahu, di balik tembok Yerusalem ada bait Allah, ada bait suci, tempat yang sangat-sangat kudus. Ingat, kita tidak hanya diam di pelataran. Kalau Anda ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, Anda harus ada di bait Allah. Anda harus ada di tempat pusaran apa yang menjadi korban daripada bakaran, yaitu tabut suci itu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi momen yang sangat penting dan luar biasa, bagaimana Nehemia memimpin membawa seluruh bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Nehemia memimpin kembali seluruh bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Setelah apa? Setelah 70 tahun ada dalam pembuangan di Babel. Setelah apa, saudaraku? Setelah 70 tahun mereka ada dalam pembuangan di Babel.
mereka tidak pernah mendengar pembacaan kitab Taurat. Saudara bayangkan, di negeri Babel mereka tidak boleh merenungkan firman Tuhan, mereka tidak pernah mendengar lagi hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, hidup pasti hampa. Hidup pasti mengalami satu kekeringan yang luar biasa. Ayo, semua yang setuju dengan saya, dengar perkataan saya. Orang yang rindu ada di hadirat Tuhan, orang yang rindu ada dalam kasih Tuhan, adalah orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara tidak bisa bilang begini, Pak, saya cinta Tuhan, tetapi saya jarang baca Alkitab. Itu bohong. Kalau saudara mencintai Yesus, tentu saudara mencintai firman Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara mencintai hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, pasti saudara juga taat akan firman Tuhan. Yang paham sampai di sini, katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, dalam perayaan Pondok Daud, dalam perayaan Rosh Hashanah, ada sesuatu yang luar biasa. Di samping apa? Di samping mereka merayakan untuk pembangunan tembok Yerusalem. Nah, ada beberapa hal yang saya catat sehingga saya kasih kesimpulan bahwa tema malam ini Back to the Bible adalah joy because God is our strength. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. But how to make it? But how to get it? Bagaimana mendapatkan sukacita? Bagaimana kita bersukacita karena kekuatannya datang daripada Tuhan? Saya ingatkan sekali lagi, siapapun saudara dan saya tidak punya kekuatan apa-apa di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita lemah, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun juga. Tapi dalam Tuhan kita bisa berdiri tegak, bahkan menatap masa depan yang sekalipun tidak kelihatan arahnya kemana. Tapi dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi silakan Anda share ke kontak Facebook saudara, biar malam hari ini banyak orang mendapatkan poin-poin bagaimana kita mendapatkan sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Yang pertama, kita lihat yuk Nehemia pasal 8 ayat yang ketiga, atau di Alkitab saudara itu ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semuanya. Ini kunci yang pertama. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengar pembacaan Taurat itu. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana kita mendapatkan sukacita? Yaitu sukacita karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Saya mencatat garis merah daripada Nehemia pasal 8 ayat yang ketiga tadi adalah mendeklarasikan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi saudara, ini mendeklarasikan firman Tuhan. Karena ada ayat yang tadi dia bilang demikian, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Hari ini mungkin orang mendakwa kita dengan kelemahan-kelemahan. Hari ini mungkin orang mendakwa kita dengan tudingan-tudingan palsu. Hari ini mungkin orang menjustifikasi bisnis usaha, bahkan keluarga kita. Dengar, firman berkata tidak demikian. Alkitab jelas, misalkan dalam Ulangan pasal 28. Jika engkau mendengarkan firman yang engkau dengar hari ini dan engkau lakukan dengan setia, engkau akan menjadi naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah lebat pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, ini firman. Jadi mendeklarasikan firman Tuhan. Di luar sana mungkin ada intimidasi. Oh Pak, sebentar lagi ada gelombang ketiga akan menimpa Indonesia segala macam. Perkatakan firman. Di dalam Tuhan kita aman. Di dalam Tuhan kita dilindungi. Dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita. Dalam Tuhan kita mendapatkan tudung keselamatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Haleluya. Dimanapun Anda berada. Oh, terima kasih ada hamba Tuhan dari Minnesota, Ibu Mailoor bergabung dengan kita. Apa kabar Amerika? Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, ayo pastikan saudara itu dikasih Tuhan. Hari-hari ini, saudara mungkin dilemahkan oleh orang lain, dilemahkan. Bahkan jangan kaget, mungkin dilemahkan dengan orang yang terdekat dengan saudara, mungkin saudaramu. Tapi dengar, firman Tuhan berkata apa? Ketika engkau menjauhi pergaulan orang-orang jahat, pendusta, pembohong, pencemooh, maka engkau akan sekali lagi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Mungkin situasimu tidak baik, mungkin keadaanmu tidak baik, mungkin bisnismu tidak mengenakan. Dengar baik, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama di dalam hidup kita. Kenapa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Kita yang mengasihi Dia. Itu hukum-hukum Tuhan, itu firman Tuhan. Jadi saudara kepingin joy, betul? Joy because God is our strength. Saudara akan ingin mati itu? Yang pertama, saudara boleh cara dalam hati saudara. Deklarasikan firman Tuhan. Saudara mungkin terinspirasi dengan banyak motivator, mungkin banyak filsafat-filsafat yang pernah saudara lihat. Tapi dengar, filsafat tidak punya kekuatan supranatural, motivator tidak punya kekuatan secara supranatural. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau firman kita dengarkan, kita aminkan, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Ada beberapa orang tanya sama saya, Pak, sekarang media sosial sedemikian rupa, Pak. Kalau orang update status, kalau saya baiknya sebagai orang Kristen, update statusnya bagaimana, Pak? Kalau Anda tidak punya kata-kata yang baik, ambil saja Alkitab, tulis firman Tuhan di status saudara. Kenapa? Ini bukan pamer, tetapi Anda mengaminkan itu adalah deklarasi firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Yang kedua, saya mau ajak saudara, mungkin yang di rumah Anda baca, Anda bawa pulpen atau Anda bawa Alkitab, kasih underline, biar kita bisa mengingat-ingat kembali, mungkin lupa besok, lusa, setelahnya Anda bisa ingat kembali. Yang kedua, saudaraku, coba lihat ayat di bawahnya, Nehemia pasal 8, kalau di Alkitab kita, di Alkitab Bahasa Indonesia, itu ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan berkata, Ezra membuka kitab itu di hadapan mata seluruh umat. Betul? Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Yang kedua, saudara boleh catat, bagaimana supaya mendapatkan joy, sukacita. Karena apa? Karena kekuatan kita daripada Tuhan. Yang kedua, hormati firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, hormati firman Tuhan. Jangan coba-coba menambahkan atau mengurangkan. Bahkan Anda mungkin orang-orang teolog, dengar. Mungkin Anda hamba Tuhan, mungkin Anda seorang sarjana teologi, dengar baik. Jangan mengeksegese atau menafsir firman Tuhan seturut dengan keinginanmu. Tetapi biarlah Roh Kudus menuntun kita, dan kita hormati setinggi-tingginya firman itu. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, dengar baik perkataan saya. Kalau firman tidak lagi kita hormati, saudara menghormati siapa? Kalau firman tidak Anda hormati, omong kosong kita bisa menghormati orang lain. Kenapa? Sebab firman itu adalah word of God, perkataan Tuhan sendiri. Dalam firman ada kuasa, dalam firman ada mujizat, dalam firman ada kemuliaan. Betul? Makanya di banyak mimbar saya katakan, kalau ada pendeta mendoakan orang di gereja yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, bukan pendetanya yang hebat, tapi karena Tuhan membela firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saya tegaskan sekali lagi, kenapa? Bukan hamba Tuhannya yang hebat, tetapi apa? Karena Tuhan membela firman-Nya. Saudara tanpa membela firman pun, firman itu adalah Allah sendiri.
Coba baca Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Oh, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jangan pernah main-main dan jangan pernah langgar firman Tuhan. Aminkan, lakukan. Saudara akan melihat sesuatu yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau lihat, tidak pernah timbul dalam hatimu. Ketika engkau menghormati firman, melakukan firman, engkau akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Yang setuju katakan amen. Haleluya. Haleluya. Menghormati firman. Berdiri mereka. Semua rakyat berdiri. Kenapa? Karena hukum Torah yang dibacakan oleh Ezra. Di handphone saudara adalah kitab loh. Di setiap hari saudara mendapatkan broadcast renungan atau mungkin YouTube. Kita ada YouTube renungan 5 menit. Kalau Anda punya WA silakan kirim, nanti kita akan kirimi WA setiap hari untuk Word of Wisdom. Itu firman. Firman yang memerdekakan, firman yang menguatkan, tapi jangan salah, firman juga yang menegur, firman juga yang membentuk, dan firman juga yang mengarahkan kita. Yang ketiga, coba lihat ayat di bawahnya. Haleluya, haleluya. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Menjadi kebiasaan saya ketika saya menekankan atau esensi kebenaran firman Tuhan, selalu saya minta komentar Anda, amin. Karena memang ada tertulis demikian. Amin, means setuju dengan Tuhan, setuju dengan word of God, setuju dengan perkataan Tuhan, setuju dengan cara Tuhan. Ayo yang paham katakan haleluya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi yang ketiga, how to get joy. Bagaimana mendapatkan sukacita, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Yang ketiga saya mencatat, biasakan hidup memuji, biasakan hidup menyembah Tuhan. Oh, Ibu Elizabeth dari Eropa udah bergabung juga. Amin. Biasakan gaya hidup yang memuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Biasakan mulut ini memuji. Biasakan mulut ini apa? Menyembah Tuhan. Mungkin keadaanmu tidak baik, mungkin situasimu tidak baik, tapi dengan cara engkau memuji dengan benar, engkau menyembah dengan benar, masalahmu terselesaikan dengan cara yang tidak engkau selami, tapi Tuhan ada buat kita. Amen. Bangsa Israel tidak bilang amin amin semata, tapi dia mengangkat tangan. Ada beberapa orang tanya, Pak, kok ada gereja-gereja angkat tangan? Loh, kalau ekspresi kita untuk kemuliaan Tuhan, why not? Tertulis kok dalam Alkitab. Tidak haram, tidak dosa kita mengangkat tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak haram kita memperkatakan amin, amin ketika firman dibacakan, diingatkan. Ketika hukum Tuhan disampaikan, kita berkata amen. Mean is we are agree with word of God. Yang setuju katakan amen. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara tetap bersuka cita. 3 poin telah saya sampaikan. Mendeklarasikan firman Tuhan, menghormati firman Tuhan, dan memuji serta menyembah Tuhan. Haleluya. Naik ke berikutnya. Kita lihat yuk Nehemia pasal 8 ayat yang ke-9 di Alkitab Live, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Tuhan, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaannya dimengerti. Yang pertama, saudaraku, saudara mesti ingat, ketika firman itu dibaca, saudara mesti menerima dengan sukacita, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Pak, Bu, saya ingatkan ya, kalau Anda sedang ibadah baik dalam komunitas kecil, baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam gereja, saudara harus memiliki rasa haus dan lapar. Kalau Anda lapar, ini lapar secara ini ya, verbal ya. Misalkan saudara lapar, betul perut Anda kosong. Makanan apapun yang Anda makan, yang tersedia di hadapan Anda, itu akan nikmat kita nikmati. Dan kita akan lahap memakan makanan itu. Tapi beda ketika saudara ada di pesta. Ya sudah comot sana, comot sini, makan kue sana, kue sini, minum sana manis, minum sini. Sehingga perut Anda kenyang. Ketika disuguhkan terakhir makanan yang enak sekalipun, saudara sudah tidak akan tertarik. Sama dengan kita orang-orang percaya. Kalau saudara ada dalam rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara tidak terpaku siapa pembicara, siapa pendetanya, siapa romonya, siapa evangelisnya. No problem about that. Saudara hanya fokus kepada apa? Kepada firman-Nya. Betul? Kenapa? Karena hamba Tuhan, mau romo, mau pastor, mau pendeta, mau evangelis, just messenger of God. Tetapi yang kita perlukan adalah word of God, yaitu firman itu sendiri. Makanya poin yang keempat, bagaimana supaya kita bisa bersuka cita menikmati dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Karena kita menerima firman itu dengan rasa haus dan lapar. Amin. Mungkin firman itu berulang-ulang saudara dengar dari sejak sekolah minggu, tetapi rasa haus dan lapar akan memberikan kepuasan tersendiri. Yang kedua apa? Menangkap pesan Tuhan. Saya percaya sekali saudaraku, sekalipun firman yang sama saudara dengar berulang-ulang, tetapi ketika saudara menangkap dengan pertolongan Roh Kudus, saudara akan mendapatkan revelation yang baru. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru, yang datang daripada Tuhan. Dan akhirnya saudara dimengertikan firman Tuhan. Saya sering orang konseling sama saya ketika habis mendengar khotbah saya baik di kantor maupun di gereja. Pak, saya baru mengerti loh ayat ini. Setelah sekian puluh tahun saya gumuli. Baru sekarang saya mengerti. Ini saya percaya. Orang yang berkata demikian adalah orang yang menerima, orang yang haus, orang yang lapar akan apa? Akan firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah kenyang, dalam tanda kutip, bukan firman Tuhan, atau merasa kita bisa, ini yang bahaya. Ketika firman dibacakan, ini saya sudah tahu. Ini saya sudah hafal. Malah mendahului pendeta, mendahului romo, mendahului evangelis itu dibacakan. Saya sudah hafal. So what kalau saudara hafal? Saudara menjadi penghafal atau pelaku firman Tuhan. Jadi poin yang keempat, bagaimana kita bersuka cita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Menerima, menangkap, dan mengerti firman Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh firman kita dikuatkan. Oleh firman kita diteguhkan. Oleh firman kita mendapatkan jawaban. Oleh firman kita mendapatkan kekuatan dan kekuatan. Ketika saya pelayanan dalam perkabungan, baik di rumah duka maupun di pemakaman, saya selalu katakan demikian di depan audiens yang mendengarkan, di depan jemaat yang mendengarkan, di depan keluarga yang ada. Selalu saya katakan, hamba Tuhan, pendeta, itu menghibur, sifatnya sementara dan tidak sempurna. Tetapi kalau firman yang dibacakan itu adalah perkataan Tuhan sendiri, dan firman itu pasti digenapi. Amin. Oh iya, kalau saudara mendapatkan pembacaan yang luar biasa, dijadikannya aku menjadi berkat bagi banyak orang, aminkan firman itu, tapi hidupi dan lakukan. Betul? Tapi kalau di satu saat saudara membaca seperti di 2 Timotius 3 misalkan, ayat pertama, pada akhir zaman akan ada masa-masa yang sukar. Waduh, kok firmannya begini Pak? Saudara bilang, saya tolak dalam nama Yesus. Oh no, gak bisa. Firman tidak bisa ditengking. Firman tidak bisa ditolak. Firman itu akan mengerjakan. Pada akhir zaman akan terjadi masa sukar. Saudara nggak usah aminkan, saudara nggak usah, sudah akan terjadi kok.
Kalau jujur sekarang saya mau tanya, siapa sih di antara kita hari-hari ini tidak mengalami masa sukar? Siapa sih di antara kita hari-hari ini yang tidak mengalami masa-masa sulit? Sekalipun Anda hamba Tuhan, sekalipun Anda pengusaha, sekalipun Anda seorang businessman, semua mengalami masa sulit. Tetapi saya ingatkan buat kita semuanya, sekalipun sulit, bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang spektakuler, yang dunia tidak bisa janjikan, yang dunia tidak bisa berikan. Tapi dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam Tuhan kita menembus kemustahilan. Dalam Tuhan kita bisa berjalan dalam kegelapan. Bahkan dalam Tuhan kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Semua karena firman. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya tajuk renungan kita back to the Bible. Semua balik seperti apa yang Tuhan katakan. Kalau ada orang berkata kepada saudara, kamu ini masa depanmu suram, kamu ini tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Oh, Alkitab bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang kita, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang penuh dengan pengharapan. Itu firman. Amin. Haleluya. Kalau ada orang berkata, oh kalau kamu sakit begini, pasti umurmu pendek, tidak lama-lama kamu mati. Oh, firmannya berkata apa dalam Mazmur 91:14? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Dalam kesesakan aku akan menjawab doa-doamu. Ayat 16 berkata apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kutunjukkan kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, puji Tuhan. That is a word of God. Ini adalah firman Tuhan. Allah kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Firman-Nya itu memberikan kita pengharapan, tulang yang lemah dibangkitkan, cita-cita yang seolah-olah kandas oleh firman Tuhan kita dimampukan meraihnya. Glory Jesus. Malam hari ini saya tidak hanya memberikan saudara wejangan, tapi saya memberikan dorongan buat saudara, supaya saudara dan saya lebih lagi mencintai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kelima, bagaimana kita bisa menikmati joy di dalam Tuhan. Yang kelima kita baca yuk. Apa namanya? Nehemia. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-9. Atau di Alkitab saudara ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat tauran Tuhan. Jadi dengan kata lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan Nehemia 8 ayat yang ke-10 ini mengingatkan kita, saudara berhenti bersedih, saudara malam hari ini berhenti khawatir, saudara berhenti hari ini bimbang. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Allah yang membangkitkan, Allah yang memberikan sukacita, Allah yang memberikan penghiburan, bahkan Allah yang memberikan kekuatan. Oleh firman Tuhan kita diingatkan kembali, Dia yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Saya janji satu ayat lagi, sebenarnya mau saya sampaikan. Coba baca 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sekali-kali tidak lalai menepati janjinya.
Kita semua tadi sahabatku, bapak, ibu, opa, oma, om, tante yang di rumah dengar baik. Kita telah belajar dari kitab Nehemia dan kita telah diingatkan how supaya kita joy di dalam Tuhan telah saya uraikan. Dan saya mau katakan, semua pembacaan firman Tuhan malam hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena firman itu membuat kita kuat, firman itu meneguhkan kita. Bahkan dalam perjanjian baru dalam 2 Petrus 3:9 tadi dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Anda yang lemah, saya mau katakan janji Tuhan, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau akan berikan kekuatan dan pengharapan. Amin. Kalau ada di antara kita yang sakit, dengar firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Itu firman Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau mengalami kelemahan, percayalah, di dalam Tuhan aku kuat. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa malam hari ini saudara ada dalam sukacita. Saya berdoa malam hari ini saudara ada dalam gairah Tuhan. Saya berdoa malam hari ini dimanapun Anda berada, karena yang ikut bergabung ada dari Amerika, ada dari Eropa, ada dari Jepang, bahkan ada dari Singapura, ada luar pulau juga. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Tuhan ada di samping saudara. Dimanapun Anda membangun bisnis, di situ ada Tuhan dengan campur tangannya. Dimanapun Anda terbaring ketika Anda sakit ataupun lemah, Tuhan ada di situ. Renungkan firman Tuhan, imani firman Tuhan, miliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, aminkan dan mengerti firman Tuhan, maka Anda akan joy because God is our strength. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amen. Ayo dewasa dalam Tuhan. Ayo kita sukacita dalam Tuhan. Saya tidak akan pernah lelah mengulang-ulang bahasa supaya setiap kita bangkit untuk meraih kemenangan. Supaya setiap kita bangkit meraih janji-janji Tuhan. Supaya setiap kita wake up daripada keputusasaan, wake up daripada keraguan, wake up daripada apa? Ketidakberdayaan. Allah ada buat kita. Karena Dia menghendaki satu pun di antara kita tidak ditemukan binasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang Engkau paparkan malam hari ini melalui kisah di Nehemia. Bagaimana Nehemia membawa keluar bangsa Israel dari Babel setelah 70 tahun dalam pengasingan. Dan mereka mengadakan sukacita, percaya, bersyukur, mendahulukan firman dan mengerti akan janji-janji Tuhan. Malam hari ini pun kami rindu untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kami. Engkau lihat setiap kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami lemah. Dalam nama Yesus ulurkan tangan-Mu, biar kami menjadi kuat. Mungkin ada di antara kami hari ini sedang dalam pergumulan dan kesedihan yang luar biasa. Bapa, ulurkan tangan-Mu, hibur mereka, biar kami mendapatkan damai sejahtera. Mungkin ada di antara kami yang ada dalam sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu Tuhan dan jamah sakitnya. Dan kami mau katakan sembuh dalam nama Yesus. Bahkan mungkin hari ini mungkin ada kesulitan dalam bisnis, keuangan, cash flow, segala macam. Engkau adalah Allah yang Yehova Jireh. Berkat yang tidak pernah kami duga, tetapi ketika kami mendahulukan Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Pengajaran-Mu jelas, firman-Mu jelas. Biarlah kami melakukan bagian kami, seperti bangsa Israel melakukan bagiannya ketika dibacakan kitab Taurat oleh Ezra. Materaikan kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami berjalan dengan tuntunan-Mu. Kami datang bukan dengan tangan hampa Tuhan. Malam hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kuduskan
apa yang kami bawa ke hadapan-Mu, karena kami sadar segala sesuatu yang kami punya, segala sesuatu yang kami miliki, semua berasal daripada Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri live Facebook malam hari ini, biarlah damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa limpah atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus telah bergabung dengan saya. Jangan lupa setiap pagi dari Senin sampai dengan Sabtu kita ada renungan pagi Word of Wisdom cuma 5 menit di YouTube channel EOM. EOM. Anda yang belum subscribe silakan subscribe dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Shalom.